Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 416 menjelajahi kebenaran. Zhang Yuxi. Siang nantian menatap Lin Yu, seolah-olah dia telah mengharapkan sesuatu, dan bertanya, "Mengapa, menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan dia?" "Lumayan." Lin Yu mengangguk, lalu menjelaskan secara rinci kepada Siang nantian bagaimana tentara bayaran mengepungnya di Hotel Victoria malam itu. Siang nantian tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar gerakan terkoordinasi dari tentara bayaran, dan berkata dengan takjub, "Jika seperti yang Anda katakan, maka kombinasi gerakan mereka benar-benar hanya dapat dirancang oleh orang-orang yang memahami seni yang mendalam." "Bagaimana orang asing bisa tahu seni yang mendalam? Itu harus dibimbing oleh orang lain." "Ya, jadi itu sebabnya aku mencurigai anak kedua Zhang." Lin Yu berkata dengan tenang. "Karena Anda curiga, Anda harus memeriksanya. Jangan khawatir. Jika Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah anak kedua dari keluarga Zhang, maka saya dapat meyakinkan Anda bahwa selama buktinya cukup, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Siang nantian menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Pada saat itu, saya tidak berani mengatakan bahwa mereka akan benar-benar menghancurkan keluarga Zhang, tetapi tidak masalah membiarkan mereka kehilangan vitalitas dan keluar dari kam tiga keluarga besar." "Lao Xiang, apa kamu serius?" Lin Yu terkejut dan senang ketika mendengar ini. Jika dia bisa mengusir keluarga Zhang dari tiga keluarga besar, itu akan menjadi pukulan yang hampir menghancurkan bagi keluarga Zhang. Maka dia tidak perlu melakukannya. Keluarga kecil yang memiliki keluhan dengan keluarga Zhang secara alami akan bergandengan tangan untuk memecah keluarga Zhang ke dalam situasi yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Namun, keluarga Zhang berakar dalam, dan sangat mudah untuk mengatakan bahwa itu runtuh, jadi Lin Yu masih tidak mempercayainya. "Jangan khawatir, nyatanya aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Keluarga besar macam apa?" Panggilan keluarga besar itu lantang, orang-orang besar di atas sudah kesal. Siang nantian berkata sambil tersenyum, "Kalau keluarga Zhang benar-benar berhasil keluar dengan pergerakan sebesar itu, mereka murni mencari kematian sendiri. Selama ada bukti, orang-orang di atas pasti akan mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan mereka." Lin Yu menganggukkan kepalanya seolah dia tidak mengerti apa yang dia katakan, sangat terkesan. Siang nantian tersenyum dan melanjutkan, "Jangan lihat orang tuaku yang lumpuh, tapi aku masih tahu situasi di Beijing dengan baik. Faktanya, di antara tiga keluarga besar, keluarga Zhang adalah keluarga yang paling menurun, dan dua keluarga lainnya memiliki kredit. Orang tua yang terkenal di dunia duduk di kota, dan keluarga Zhang telah lama pergi, apalagi masa depan patriark keluarga Zhang di masa depan telah hancur, jadi tentu saja sulit untuk melepaskan diri dari nasib yang memburuk, bahkan jika bagian atas renovasi turun, dia akan menjadi orang pertama yang membawa pulang mereka. Jika Anda dapat menemukan bukti dan menambah kobaran api, mungkin Anda akan dikreditkan di atas." Lin Yu tampak bahagia ketika dia mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Tidak masalah jika saya mengingat manfaatnya, selama saya dapat membantu saya menghadapi saingan ini, saya akan puas. Izinkan saya memberitahu Anda, ada musuh keluarga yang begitu kuat yang mendambakannya. Aku tidak bisa tidur nyenyak." "Haha, bukan." Siang nantian tersenyum, lalu dengan licik menatap Lin Yu dan berkata, "Bagaimana perasaanku jika keluarga besar di Beijing ini adalah orang-orang yang dalam masalah? Kamu baru berada di sini selama beberapa hari. Langit redup dan gelap, dan orang-orang panik. Ya, saya telah tinggal di ibu kota begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa keluarga besar akan memusnahkan seseorang dengan begitu sembrono dan sembrono." Bu Cheng di samping tidak bisa membantu tetapi mengangguk. "Lao Xiang,
Zhang Yuxi ini tahu seni yang mendalam. Aku sangat penasaran, bagaimana mungkin seseorang dari keluarga besar seperti keluarga Zhang juga memiliki ahli di bidang ini. Lin Yu bertanya dengan bingung, bagaimanapun juga, sebuah keluarga besar. Orang bukanlah bisnis dan politik, dan jarang terdengar ada orang yang mau keluar dan belajar dengan giat. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang Zhang Yuxi ini, tetapi saya mendengar bahwa dia dikirim ke selatan oleh kakeknya, yaitu kakek dari keluarga Zhang, ketika dia masih sangat muda. Adapun maksud spesifiknya, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang tahu. Orang-orang tertarik. Bagaimanapun, Zhang Yuan telah disebut anak ajaib sejak dia masih kecil, jadi semua orang tahu bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Zhang di masa depan, dan perhatiannya selalu tertuju padanya. Xiang Nantian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya ini sebagian besar Zhang Yacai pergi mencari seorang ahli untuk mempelajari seni dan kungfu yang mendalam. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua dari keluarga Zhang ini benar-benar kuat, dan dia telah memainkan langkah besar. Kamu bahkan tidak tahu. Lin Yu menghela nafas, dan kemudian berkata, sebenarnya, sekarang saya curiga bahwa pria bertopeng malam itu adalah Zhang Yuxi, tetapi saya tidak dapat memastikan, tetapi salah satu lengan dan kakinya terluka oleh saya. Jika saya bisa yakin akan hal ini intinya, itu setara dengan menangkap bukti besi. Oh, apakah kamu menyakitinya? Xiang Nantian mengangkat alisnya, dan segera menjadi tertarik. Dia menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu dan tersenyum, ini mudah untuk dikatakan, kamu bisa langsung mengunjunginya. Apakah ada luka di kaki dan lengannya? Pergi langsung berkunjung. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku tidak punya pertemanan atau afiliasi dengannya. Apa alasan aku bisa mengunjungi seseorang? Ini mudah untuk dikatakan, biarkan Han Bing membawamu ke sana. Xiang Nantian menyipitkan mata dan berkata, Wakil Direktur Departemen Intelijen Militer dan Zhang Yuxi masih muda. Kamu bisa pergi ke sana atas namanya. Apakah mereka masih muda? Lin Yu terkejut sedikit, kemudian matanya berbinar, dia segera muncul dengan sebuah ide, mengangguk, dan bergegas ke Nantian dengan penuh syukur, terima kasih telah menunjuk saya akan memberikan jarumnya. Kemudian, Lin Yu mencoba denyut nadi Xiang Nantian, dan menemukan bahwa dia bersikeras untuk meminum obat China yang dia siapkan untuknya dalam beberapa hari terakhir. Efeknya sangat signifikan, dan bahu serta sendi lututnya sedikit bereaksi. Setelah dia selesai menyuntik Xiang Nantian, dia meresepkan ulang resep untuk mengisi qi dan darah, dan menyerahkannya kepada murid Xiang Nantian sehingga ketika dia memasak obat di masa depan, dia juga akan berhenti minum obat. Orang tersebut mengambilnya bersama. Setelah keluar dari kediaman Xiang Nantian, Lin Yu menelepon Han Bing dan bertanya apakah dia punya waktu di sore hari dan apakah dia bisa menemani dirinya ke rumah Zhang. Pergi ke rumah Zhang. Han Bing tercengang. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu ingin menyelidiki Zhang Yuxi, dia segera mengangguk dan setuju, dan berkata, katakan, apa yang bisa saya bantu? Lin Yu memberitahu Han Bing tentang pemikiran umumnya. Han Bing mengangguk dan berkata, oke, ini mudah ditangani, saya akan melakukannya sekarang. Sore harinya, Han Bing menelepon Lin Yu, karena pada sore harinya Zhang Jiajia menganjurkan agar Yuan tidak ada di rumah, maka pada malam hari Han Bing membuat janji. Sekitar jam 8 malam, Han Bing datang menjemput Lin Yu dan bergegas ke rumah Zhang bersamanya. Ini pertama kalinya Lin Yu datang ke rumah Zhang. Zhang Yuan tinggal di villa mewah dengan rumah terpisah, dan ada penjaga khusus di depan pintu. Lin Yu tidak terkejut ketika dia melihat penjaga ini. Dia telah mendengarnya sejak lama. Zhang Yuan ini berada di administrasi umum Angkatan Laut, tetapi dia adalah sosok nomor 1. Setelah petugas keamanan melapor, dengan izin Zhang Yuan, dia membiarkan Lin Yu dan Han Bing masuk ke rumah bersama. Begitu mereka berdua memasuki ruang tamu, Zhang Yuan juga kebetulan berjalan ke bawah.
Melihat Lin Yu dan Han Bing sangat gembira, dia buru-buru berjalan dan tertawa. Kolonel Han, Anda telah melewatkan jalan panjang untuk menyambut Anda, jangan tersinggung. Ketua, kau sopan. Han Bing tersenyum hormat padanya, lagi pula, Zhang Yuan jauh lebih tinggi darinya dalam hal pangkat militer. Ini Mayor He Jiarong dan He. Zhang Yuan menoleh untuk melihat Lin Yu. Meskipun masih ada senyum di wajahnya, ada sedikit rasa dingin di matanya, dan dia mengangguk dalam-dalam, itu benar-benar bakat. Kepala yang baik, Lin Yu menatapnya, mengangguk dan menyapa. Ayo, silakan duduk. Zhang Yuan dengan cepat menyapa mereka untuk duduk. Han Bing mengeluarkan kartu undangan merah dan berkata dengan lugas, Kepala Zhang, ini adalah kartu undangan yang kami semua minta untuk kubawakan untukmu. Oh, terima kasih Kolonel Han, ini sudah larut. Jadi saya bisa merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan sendiri. Zhang Yuan berkata sambil tersenyum. Kamu sopan, kamu harus. Han Bing mengeluarkan kartu undangan lain dan bertanya, saya mendengar bahwa Zhang Erie kembali, kan? Saya ingin memberinya kartu undangan ini bersama-sama. Aku kembali, aku belum pergi setelah tahun baru Imlek. Zhang Yuan tersenyum dan mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk menerima undangan dan berkata, ayo, berikan padaku, aku akan memberikannya sebentar lagi. Apakah dia ada di sini bersamamu? Han Bing tersenyum, lebih baik aku memberikannya secara pribadi, dan selain undangan, pendeta kita memintaku untuk memberinya hal ekstra. Kulit Zhang Yuan berubah sedikit ketika dia mendengar ini, dan tangannya yang terulur ditarik kembali. Dia melirik Lin Yu dan Han Bing, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan tersenyum, sungguh, berikan padaku kalau begitu, biarkan aku berani berikan padanya. Tidak, Kepala Zhang, saya akan memberikannya secara pribadi. Menteri kami berkata, izinkan saya memberikan dua hal ini kepada Zhang Erie. Han Bing menerima kartu undangan itu sambil tersenyum. Serahkan padanya secara pribadi. Zhang Yuan menyipitkan mata dan tersenyum, bukankah itu sama ketika kamu menyerahkannya padaku? Kenapa, Kolonel Han, tidakkah kamu dan Kuan Chang percaya padaku? Kepala Zhang, Anda telah salah paham. Kami semua telah tumbuh dalam hubungan saudara yang sama dengan Zhang Erie sejak kami masih muda. Kami tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Kami sangat senang mengetahui bahwa dia telah kembali. Izinkan saya memberikan barang-barang kepadanya. Itu juga kebaikan pendeta kami. Harapan kamu bisa mengerti. Han Bing tersenyum tidak rendah hati atau rendah hati, implikasinya adalah Zhang Yachai harus dilihat. Hehe, kalau begitu terima kasih untuk semua kerinduan yang lama untuk saudara kedua saya. Zhang Yuan berkata dengan sedikit tersenyum. Kepala Zhang, mengapa Anda begitu enggan untuk membiarkan tuan kedua keluar? Mengapa? Apakah ada ketidaknyamanan bagi Zhang kedua? Han Bing mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.